Halo, kita kembali lagi di channel Kamu Coding. Sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Oke, selamat datang di channel Kamu Coding. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang gimana caranya membuat tabel dengan yang ada foreign key-nya. Oke, sebelum masuk ke situ, kita masuk dulu ke MySQL-nya dulu teman-teman ya. cd backslash kemudian d.2, kemudian berikutnya kita masuk cd xmpp mysql garis miring bin ya. Kemudian setelah ini kita ketikkan lagi mysql.exe strip u root. Nah, kita udah masuk ke database MySQL nya. Itu kita cek dulu database kita masih ada apa enggak, atau kita udah bikin database nya belum. Sorry, kelebihan. Nah, kemarin kita pakainya toko underscore ku ya. Oke, kita masuk ke toko underscore ku. Nah, ini kita udah masuk, kemudian kita akan lihat tabel-tabel yang ada di database tokoku. Oke. Nah, di sini udah ada cabang, satuan, dan supplier. Oke, kita akan bikin tabel untuk yang ada bikin foreign key-nya ya teman-teman ya. Oke, caranya sama, bersama ke table, nama tabelnya apa, misalnya kita coba untuk barang, kemudian kita isikan tuh barang ID not null sebagai auto incrementnya. Kemudian barang nama, dia tipe datanya varchar 50 not null. Kemudian kita ada harga beli integer not null, harga jual int not null. Kemudian kita bikin satuan supplier ID int, kita bikin satuan ID int. Nah, ini nanti yang akan kita bikin untuk foreign key-nya ya teman-teman ya. Jadi supplier ID akan mereferensikan untuk tabel supplier, kemudian satuan ID untuk mereferensikan dari tabel satuan. Nah, sebelum ke sini, sebelum kita membuat foreign key, kita di sini harus membuat dulu indeksnya dulu. Kita kasih indeks dulu, jadi biar dia bisa untuk direferensikan ya. Oke, kita bikin indeksnya. Supplier ID di sini kalau bisa sama ya, samain aja dengan yang tabel yang sebelumnya, yang ini nih, supplier ID ataupun satuan ID. Kita samain, ini satuan ID. Oke, nah setelah ini baru kita bikin foreign key-nya. Foreign key, kita bikin supplier ID references. Ini dari apa? Dari supplier ID. Harus sama ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah ini kita ada juga on delete. Nah, on delete ini apa maksudnya? Jadi kalau misalkan di tabel yang pertama kita hapus, maka tabel yang kedua juga tidak akan bisa dihapus. Maka dia harus menghapus di tabel utama yang terlebih dahulu. Tabel yang pertama dulu yang harus dihapus. Nah, kalau misalkan nanti ada yang kedua yang namanya cascade. Ya, cascade ini kalau misalkan tabel yang pertama dihapus, maka di tabel kedua juga akan ikut terhapus. Maka di sini saya lebih suka pakai yang restrict. Kemudian ada on update. Nah, kalau on update, nah kita harus kalau dari menurut saya sih lebih baik kita pakai yang cascade. Kenapa? Karena kalau misalkan tabel yang pertama diupdate, maka tabel kedua yang harus otomatis diupdate. Jadi tidak akan melakukan pekerjaan dua kali ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ini ada cascade. Nah, kita sama juga untuk yang foreign key yang kedua. Di sini ada satuan. Oke,
satuan ID. Nah, ini onDeletnya juga sama. Dan kita bikin untuk primary key, kita akan pakai barang underscore ID. Oke. Ups. Oke, kita cek di sini kesalahan di apa ya. Kita lihat, kita bikin ulang lagi ya teman-teman ya. Kita tabel barang ID, barang nama, harga beli, harga jual, supplier ID, satuan ID, indeks juga. Oke, di sini kesalahan kita. Tadi di sini misalkan dia referensinya kemana, supplier ID, dia referensi dari supplier. Oke, onDelete restrict, onUpdate cascade. Lagi referensinya satuan. Di sini dari tabel satuan. Oke, kemudian di sini juga satuan ID. Ya. Kemudian di sini ada onDelete cascade. onDelete restrict, onUpdate cascade. Kemudian kita bikin primary key-nya. Di sini adalah barang underscore ID. Nah, di sini sudah selesai. Jadi kita cek apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman ya, barang. Nah, setelah ini kita akan coba buat pakai phpMyAdmin ya. Nah, kalau phpMyAdmin itu caranya gimana? Jadi ketika pas di sini nanti teman-teman bikin dulu tabelnya seperti biasa, semuanya ini bikin. Kemudian jangan lupa untuk yang menjadi foreign key teman-teman tambahkan lainnya dulu, kemudian tambahkan indeks. Nah, di keduanya ini supplier dan satuan. Kalau sudah, nanti teman-teman akan menemukan kayak gini, supplier dia sebagai indeks kayak gitu, satuan juga sama, dia akan jadi indeks. Nah, setelah udah, nanti teman-teman bisa klik relation view. Nah, setelah relation view nanti otomatis teman-teman akan disuruh memilih di sini dari kolom mana yang diambil apa. Misalkan supplier ID, basis datanya ini, tabelnya supplier karena dia referensinya kan supplier ID kan dari tabel supplier. Nah, kemudian kolom yang untuk referensinya apa, di sini ada supplier ID. onDelete-nya samain dengan yang tadi, restrict dan juga cascade. Begitu juga dengan yang satunya. Ini saya akan dibikin juga ada restrict dan juga cascade, ini sama seperti yang di atas. Nah, untuk di sini ini teman-teman bisa bikin sendiri, tidak boleh yang sama. Kalau yang sama nanti akan ada warning peringatan error kayak gitu teman-teman ya. Ini untuk di phpMyAdmin. Nah, kemudian untuk di IDSQL sebenarnya sama aja ya teman-teman ya, sebenarnya sama aja dengan apa namanya, di sini kita bikin, kita masuk ke barang. Nah, untuk di sini itu teman-teman caranya sama dengan bikin ID. Jadi kalau misalkan anggap aja ini belum ya, ini belum ada apa namanya foreign key-nya. Misalkan ini tabelnya ini, kolomnya ini nih, kita bikin index key, diklik, kemudian index key-nya juga sama kayak gitu. Nah, kalau udah, nanti teman-teman bisa masuk ke foreign key di sini, teman-teman bisa tambah kayak gitu. Tambah nanti isikan dengan ininya. Misalkan di sini nama key-nya, kemudian kolomnya kolom apa, tabelnya, tabel referensinya dia tabelnya tabel apa, kemudian kolomnya namanya apa.
Kayaknya kita udah bikin, kita hapus saja. Kayak gitu. Kalau sudah, kita klik simpan. Kayak gitu teman-teman ya. Ini itu cara membuat tabel untuk yang ada foreign key-nya teman-teman ya. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham lah ya cara membuat tabel yang ada foreign key-nya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh coret-coret di kolom di bawah ini ya teman-teman ya, kolom di video ini. Atau mungkin ada yang mau dibahas, teman-teman boleh kok coret-coret di kolom di bawah ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasi ya teman-teman ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.